Sekarang kita akan sama-sama berbicara mengenai peranan Alkitab dalam formasi rohani anak. Maksudnya dalam pembentukan kerohanian anak-anak ya. Nah, jadi kalau kita pengen mengerti hal ini, kita harus tahu dulu Alkitab sebetulnya berbicara apa sih dari depan, gitu ya. Kalau kita lihat mulai kitab Kejadian, kita tahu Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Ya, ini ada gambar, ini ilustrasi mengenai Taman Eden. Ya, nah Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa, sebenarnya pada waktu itu untuk memerintah bersama-sama dengan Allah di muka bumi ini. Jadi manusia diberi mandat oleh Tuhan untuk memerintah atau mengelola bumi ini atas nama Tuhan di dalam ketundukan mereka pada firman. Jadi maksudnya begini, baik, buruk, benar, salah, Tuhan yang menentukan. Kita lihat ketika Tuhan kasih perintah mengenai makanan, binatang-binatang itu makan segala macam tumbuhan hijau. Tapi kalau manusia makannya tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Tuhan kasih perintah, semua buah, ya, pohon-pohonan dalam taman boleh dimakan buahnya, kecuali satu buah yang namanya buah pengetahuan. Jadi kita tahu ya, baik, buruk, benar, salah, Tuhan yang menentukan. Jadi manusia itu hidup di dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, tetapi kita tahu bahwa manusia memilih untuk memberontak melawan Tuhan, bukan? Kejadian pasal 3, ayat 4-5, next slide-nya, berkata demikian. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, kita tahu di sini bahwa tadinya baik, buruk, benar, salah, Tuhan yang menentukan. Tetapi setan berkata ya, kalau kamu makan buah pengetahuan ini, kamu jadi seperti Tuhan. Dalam bahasa sehari-hari beginilah, kamu bisa menentukan sendiri mana yang baik, buruk, mana yang benar, dan mana yang salah. Nggak perlu Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan itu disingkirkan dari tahtanya. Manusia nggak lagi mau hidup di dalam nilai-nilai kerajaan Allah, tapi manusia mau hidup dalam nilai-nilai kebenarannya sendiri. Ya. Nah, itulah sebabnya kita tahu ya, tadinya ketika mereka diciptakan dalam keadaan telanjang, mereka tidak merasa malu. Karena ketelanjangan bukan sebuah hal yang memalukan pada waktu itu. Tetapi ketika mereka menentukan sendiri baik, buruk, benar, salah, maka ketelanjangan mereka anggap sebagai sebuah hal yang kotor. Kita lihat pikiran mereka mulai menjadi kotor ya, dan kemudian mereka jadi malu kan. Nah, mereka daun pohon ara untuk bikin pakaian. Nah, kita melihat manusia yang tadinya diciptakan untuk memerintah dalam ketundukan mereka pada firman, ya, dalam nilai-nilai kerohanian kerajaan Allah, rupa-rupanya manusia memberontak, mereka memilih untuk hidup dalam nilai-nilai kebenaran mereka sendiri. Itulah manusia ini disebut menyimpang dari tujuan yang semula, atau bahasa Ibraninya hamartia, menyimpang dari tujuan atau salah sasaran. Tadinya diciptakan untuk memerintah bersama dengan Allah, tetapi kemudian mau memerintah sendiri tanpa Allah. Nah, itulah sebabnya baik, buruk, benar, salah, itu akhirnya manusia menentukan sendiri. Nah, jadi ketika manusia itu hidup di dalam dosa, jatuh dalam dosa, sebenarnya mereka sedang memilih untuk hidup di luar nilai-nilai kebenaran Allah. Dan mereka hidup menurut nilai-nilai kebenaran mereka sendiri. Nah, kita lihat kan, apa akibatnya kalau manusia hidup menurut nilai-nilai kebenaran mereka sendiri. Kita melihat Adam punya anak bernama Kain dan Habel. Kain membunuh Habel. Kemudian Kain meninggalkan Tuhan. Kain ini kan nggak bertobat. Tuhan bertanya baik-baik, di mana adikmu? Ya. Dia berkata, nggak tahu. Emangnya saya ini pengasuh adikku. Padahal Kain kan yang bunuh Habel. Jadi ketika Kain diberi kesempatan bertobat, dia nggak bertobat. Akhirnya Tuhan mengutuk Kain. Kain ini manusia pertama yang dikutuk oleh Tuhan. Dikutuk itu artinya dihukum. Ya.
Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dia menetap di tanah Nod, tanah pengembaraan, artinya dia pergi dari hadapan Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan. Kita bisa berkata bahwa Kain ini hidup sekuler, terpisah dari Allah. Nah, ya, sekarang kita simpulkan dulu ya. Dalam slide kita lihat ya, ada pemerintahan Allah, ada pemerintahan manusia. Ya. Kalau pemerintahan Allah itu baik, buruk, benar, salah ditentukan Tuhan. Sebaliknya pemerintahan manusia, baik, buruk, benar, salah ditentukan manusia. Pemerintahan Allah standarnya jelas, standarnya firman Tuhan. Tapi kalau pemerintahan manusia, standarnya pasti tidak jelas. Standar kesopanan dalam berbagai macam budaya beda-beda. Ya. Nah, kita lihat ketika orang hidup dalam pemerintahan Allah, dia hidup dalam nilai-nilai kebenaran Allah. Tapi kalau manusia memerintah, dia hidup dalam nilai kebenaran yang dia buat sendiri. Hasilnya apa? Ketika pemerintahan Allah dijalankan, hasilnya menghasilkan keteraturan, kedamaian, kesejahteraan. Dan kita lihat, ketika manusia mau memerintah sendiri tanpa Allah, akan menghasilkan kekacauan. Dan manusia, bumi dimusnahkan dengan air bah. Sekarang kita kembali lagi kepada cerita tentang Set. Ya. Ketika Habel mati, Adam itu punya anak yang lain yang bernama Set, dan kemudian Set melahirkan anak bernama Enos. Kita lihat tadi Kain hidup sekuler, terpisah dari Allah, dia hidup dalam nilai kebenarannya sendiri. Dia kehilangan gelarnya sebagai anak Allah, dia disebut sebagai anaknya Adam itu, anaknya manusia itu, gitu aja. Nah, kita lihat, Set ini punya anak Enos, dan pada waktu itulah manusia, maksudnya keturunan Set dan Enos, memanggil nama Tuhan. Kita bisa melihat tema perbedaan di sini, ya. Kalau Kejadian 1, 2 kita melihat manusia itu beda dengan binatang. Kejadian tentang garis keturunan Set dan Kain ini kita bisa melihat ada satu tema. Temanya ya anak-anak Allah, anak-anaknya Adam dari keturunan Set itu yang hidup rohani, hidup dalam nilai-nilai kebenaran Allah, itu berbeda dengan garis sekuler atau keturunannya Kain. Kita melihat ya, Alkitab mencatat ketika anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak manusia itu, maksudnya anak-anak Kain itu, cantik-cantik, ya, maka mereka mengambil di antara mereka siapapun yang mereka mau jadi istrinya. Kita melihat perkawinan dua garis keturunan, antara garis keturunan rohani dan garis keturunan sekuler yang terpisah dari Allah. Ya, mengakibatkan rusaknya moral manusia. 99,9% manusia akhirnya rusak. Lalu Tuhan berkata bahwa, wah, bumi ini sungguh rusak benar. Maka Tuhan menemui seorang nabi yang bernama Nabi Nuh, yang memerintahkan kepada Nabi Nuh, ya, untuk membuat sebuah bahtera. Bahtera ini untuk menyelamatkan manusia yang mau bertobat. Cuman pertanyaannya begini, setelah Nuh berkhotbah, selama 120 tahun membangun kapal itu dan berkhotbah menyampaikan firman Tuhan agar manusia bertobat dan kembali hidup dalam nilai kebenaran Allah, ya, bukti pertobatan ditunjukkan dengan mereka bersedia naik ke atas kapal itu, ya. Ternyata yang bersedia naik cuma 8 orang, yaitu Nuh dan istrinya, lalu anak laki-lakinya 3 dan menantunya 3. Pertanyaannya adalah, di manakah keturunan Adam dan Set yang lain? Kenapa mereka menolak masuk dalam bahtera yang dibuat oleh Nabi Nuh? Artinya mereka terlanjur terpengaruh, ya, dengan kebanyakan manusia hidup di luar nilai kebenaran Allah. Ya. Manusia hidup dalam nilai kebenaran mereka sendiri di luar nilai kebenaran Allah. Jadi itulah sebabnya yang di dalam kapal itu cuma 8 orang. Nah, saudara, nilai kebenaran manusia itu berbeda-beda. Contoh ya, apa yang sopan dalam satu kebudayaan itu belum tentu sopan dalam kebudayaan yang lain. Saya pernah diundang makan di sebuah tempat, lalu yang mengajak saya makan berkata begini, "Pastor, tolong ya, kalau makan harus bersuara." Gitu kira-kira ya. Saya bingung, karena ketika kecil saya diajar oleh orang tua saya makan jangan bersuara katanya. Tetapi di tempat itu ketika saya diajak makan, mereka minta saya makan ini harus bersuara. Loh, saya tanya tujuannya apa? Itu untuk menyenangkan tuan rumah. Kenapa? Karena tuan rumah ini akan berpikir bahwa makanannya enak ketika makannya semangat. Oh, begitu. Jadi di tempat itu ternyata budayanya berbeda. Contoh lain lagi, kita melihat ya, di Indonesia dan di Amerika sangat berbeda. Di Indonesia ini kebebasan ada, bebas terkendali. Tapi di Amerika kita melihat ada banyak orang memaknai kebebasan itu salah. Mereka mau bebas sebebas-bebasnya. Kan mengerikan. Hidup sebebas-bebasnya itu sangat berbahaya.
Seperti layang-layang, selama dia terikat pada benang, dia nggak akan jatuh. Tapi ketika layang-layang itu seandainya bisa memotong benangnya, dia akan potong dan dia segera jatuh ke tanah, jadi rebutan anak-anak, sobek, dan hancur hidupnya. Nah, maka bebas yang sebebas-bebasnya dan bebas terkendali itu kan sangat jauh berbeda. Jika kebenaran pakai standarnya manusia, maka hasilnya kekacauan. Nah, sekarang kita melihat bahwa manusia itu hampir saja musnah pada zaman Nabi Nuh. Tuhan beri kesempatan untuk manusia kembali membangun peradaban. Ya, kita lihat ya tadi ya. Set dan Enos rupa-rupanya hanya satu garis keturunan mereka yang hidupnya benar, yaitu Nuh dan keluarganya. Yang lain-lain ternyata ikut arus. Jadi mereka tidak berhasil mengajar anak cucu mereka untuk hidup dalam nilai-nilai rohani kerajaan Allah. Sekarang dari Nuh sampailah kepada Abraham. Abram dipanggil keluar dari Ur Kasdim untuk apa? Untuk keluar dari situ, berjalan bersama Tuhan, dia dipanggil untuk hidup dalam nilai kebenaran firman Tuhan. Abraham dan seluruh keturunannya, anak cucunya, dipanggil untuk hidup dalam nilai kebenaran Allah. Kira-kira demikian. Ya, dia keluar dari Ur Kasdim. Oke, lalu kita tahu bahwa keturunan Abraham, hak kesulungan jatuh pada bangsa Israel. Tuhan memerintahkan Israel untuk mengajar anak-anak mereka hidup dalam nilai kerajaan Allah. Slide berikutnya, Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7 berkata demikian. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Next ya, slide. Oke ya, next. Ulangan pasal 6 ya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, bangsa Israel sebagai penerus garis kesulungan dari Set dan Enos, terus mereka mendapat sebuah perintah untuk mengajar, membentuk, formasi kerohanian anak-anak mereka dengan memakai dasar firman Tuhan. Ya. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini harus kau perhatikan, ajarkan berulang-ulang, bicarakan dalam semua kesempatan. Tujuannya apa? Perintah itu adalah supaya semua anak cucu Israel atau keturunan Israel hidup berbahagia dalam berkat Tuhan. Sebagai orang tua kita pasti pengen anak cucu kita hidup dalam kebahagiaan, bukan? Nah, coba lihat next Ulangan pasal 6 ayat 24 sampai 25. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu. Dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita, dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Jadi supaya senantiasa keadaan kita itu baik, diberkati, ya, maka Tuhan memerintahkan kepada kita untuk kita lakukan. Ajarkan ini, hai bangsa Israel, kepada anak cucumu. Ya. Lalu mereka juga dilarang untuk mengadakan perkawinan campur dengan bangsa-bangsa lain, terutama bangsa Kanaan, yang tidak hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Kenapa? Perkawinan campur itu bisa mengakibatkan hancurnya nilai kerohanian umat Tuhan. Next, Ulangan pasal 7 ayat 3 sampai 4. Ayat 3 kembali dulu ya. Janganlah juga engkau kawin mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka ataupun anak perempuan mereka, jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, maksudnya menyimpang dari nilai rohani kerajaan Allah, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu dan Ia akan memunahkan engkau dengan segera. Jadi Tuhan itu memberikan sebuah perintah yang jelas. Bangsa Israel dilarang mengadakan perkawinan campur dengan bangsa Kanaan. Alasannya bukan ras, alasannya adalah karena bangsa Kanaan hidup di luar nilai-nilai rohani kerajaan Allah. Mereka hidup dalam nilai-nilai rohani mereka sendiri, kebenaran mereka sendiri. Ya. Nah, saudara, kalau kita menanam benih di tengah-tengah semak duri, benih itu nggak bisa bertumbuh dengan baik. Bayangkan ketika mereka mengadakan perkawinan campur dengan bangsa-bangsa lain, benih yang baik pasti akan susah bertumbuh. Ya,
air yang bersih jika dicampur dengan air kotor, air itu akan jadi kotor. Oke, kecuali kalau air kotornya sedikit disiram air bersih yang banyak, baru itu bisa bersih. Nah, itulah sebabnya mereka dilarang mengadakan perkawinan campur. Kita lihat dalam slide berikutnya, Markus pasal 4 ayat 18, Tuhan Yesus berkata begini, dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini, dan tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kita lihat, ketika seseorang bertumbuh di tengah-tengah pengaruh negatif, sulit sekali firman Tuhan itu mengubahkan hidupnya. Nah, kita melihat, sayang sekali banyak di antara keturunan biologis Abraham yang nantinya justru hidup di luar nilai-nilai kebenaran Allah. Dalam masa hakim-hakim, dalam masa raja-raja, Israel dan Yehuda ya, hidupnya dalam nilai-nilai bangsa-bangsa lain yang di luar kerajaan Allah. Akibatnya kerajaan mereka hancur, mereka terbuang di negeri orang, di Babel dan di Persia, juga di Syria. Kenapa? Karena mereka gagal mengajar anak-anak atau keturunan mereka hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, ini yang terjadi pada bangsa Israel. Sekarang apa sih pentingnya buat kita gereja Tuhan? Kita tahu bahwa gereja itu adalah disebut sebagai keturunan Abraham. Coba kita lihat Galatia pasal 3 ayat 29 yang berkata demikian. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Yang dimaksud dengan keturunan Abraham bukan kita itu keturunan biologisnya Abraham, tetapi kita ini secara iman, kita ini adalah keturunan Abraham, ya karena kita milik Kristus. Ya, yang dimaksud dengan kata keturunan itu adalah yang sejenis dengan Abraham, maksudnya yang sama-sama beriman kepada Tuhan. Nah, jadi kita tahu bahwa ternyata gereja itu juga mendapat panggilan yang sama untuk membentuk atau membuat formasi kerohanian anak-anak kita. Tujuannya supaya anak-anak kita, generasi anak-anak itu mereka bisa juga hidup dalam nilai-nilai atau prinsip-prinsip kerajaan Allah. Ya, agar nanti ketika mereka juga sudah dewasa, mereka punya anak, mereka pun juga bisa mengajar generasi berikutnya hidup dalam nilai kerajaan Allah. Jadi sudah jelas bahwa kita lihat ya, gereja adalah milik Kristus. Gereja juga adalah keturunan Abraham dan dipanggil untuk mengajarkan prinsip kerajaan Allah. Kita tahu kebutuhan manusia bukan cuma makanan jasmani, ya, bukan roti, bukan nasi, bukan hanya ayam goreng, bukan hanya makanan-makanan itu. Matius 4 ayat 4, slide berikutnya mengatakan, Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia itu kebutuhannya jelas bukan hanya kebutuhan jasmani, tetapi manusia butuh firman Tuhan. Ya, saya cerita satu pengalaman. Ada satu orang yang saya melihat dia berpakaian, satu orang anak perempuan yang berpakaian kurang sopan. Cuman waktu itu saya mau tegur langsung, terus kemudian saya bilang kepada salah satu pemimpin sel di gereja, yang perempuan juga, ini kan harus sama-sama perempuan. Saya bilang, tolong itu anak selmu dikasih tahu, itu di kanan kirinya itu orang-orang udah pada gelisah, karena dia memakai pakaian yang sangat terbuka pada waktu itu. Nah, pemimpin sel ini datang ke perempuan itu, lalu juga datang ke maminya perempuan itu, tetapi apa yang terjadi? Ternyata bagi keluarga itu, ya berpakaian seperti itu tidak apa-apa, itu adalah hal yang lumrah, dan keindahan mengapa perlu disembunyikan. Nah, prinsipnya seperti itu. Ini kan sangat berbahaya, prinsip hidup seperti ini. Nah, kita bisa melihat bahwa mereka ini perlu mengerti bahwa firman Tuhan mengajarkan bahwa orang-orang percaya itu harus hidup dengan benar, sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk berpakaian pun juga berpakaian agar nama Tuhan dipermuliakan. Kan? Apapun yang kita berbuat untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nah, kita kan harus berpikir apakah dengan berpakaian seperti itu mempermuliakan nama Tuhan atau tidak. Kira-kira seperti itu ya. Oke, terlepas dari budaya setiap keluarga. Nah, kita lihat jelas bahwa Alkitab menunjukkan bahwa membangun kerohanian anak itu adalah sangat penting dan itu adalah tanggung jawab kita semua. Jadi sekarang kita langsung aja, apakah peran Alkitab dalam membentuk atau formasi kerohanian anak? Ya, yang pertama,
Alkitab menunjukkan bukti pentingnya hidup dalam nilai kerajaan Allah. Ya, menunjukkan bukti pentingnya hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Kita tahu ketika manusia hidup dalam nilai-nilainya sendiri, di zaman Nabi Nuh, mereka hidup amburadul semau-maunya sendiri, bumi hampir saja manusia itu peradabannya musnah. Hancur sudah. Ya, garis keturunan rohani menikah dengan garis keturunan yang sekuler, hancur juga kerohanian mereka. Ingat, hanya 8 loh dari keturunan Adam yang naik ke kapal. Artinya, puluhan ribu, ratusan ribu keturunan Adam yang lain, mungkin jutaan keturunan Adam yang lain, mereka hidupnya malah di luar Tuhan. Ya, jadi Alkitab sudah menunjukkan bukti penting bagi kita untuk mengajar anak-anak kita hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Ya, ada contoh lain di Alkitab yang taat pada firman Tuhan, keturunannya diberkati. Contohnya keturunan seorang pria yang bernama Yonatan bin Rekab. Yeremia pasal 35 mengatakan demikian. Berkatalah Yeremia kepada kaum orang Rekab, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Oleh karena kamu telah mendengarkan perintah Yonadab, bapak leluhurmu telah berpegang pada segala perintahnya dan telah melakukan tepat seperti yang diperintahkannya kepadamu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Keturunan Yonadab bin Rekab takkan terputus melayani aku sepanjang masa. Kita lihat, orang-orang Rekab ini tadi hidup dalam ketaatan pada leluhur mereka, Yonadab bin Rekab, mereka setia pada hukum Tuhan. Manakala orang-orang lain, seluruh bangsanya pada waktu itu, mereka memilih untuk hidup di luar Tuhan, di luar prinsip Alkitab. Tetapi ketika Yonadab bin Rekab berhasil mendidik keturunannya hidup dalam prinsip-prinsip Alkitab, maka keturunannya diberkati oleh Tuhan. Enggak dihancurkan, enggak dimusnahkan, tetapi diizinkan Tuhan terus melayani. Sebaliknya yang tidak taat, keturunannya hancur. Kita lihat keluarga Imam Eli. Keluarga Imam Eli itu anak-anaknya hidup di luar firman. Eli sebagai imam tidak mengajar anak-anaknya. Akibatnya Imam Eli ditegur oleh Tuhan dan keluarganya akhirnya dihancurkan. Jadi Alkitab sudah menunjukkan bukti pentingnya hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Ya, itulah peranan Alkitab yang pertama, ya, membentuk atau memformasi kerohanian anak-anak. Satu, kasih bukti dulu. Yang kedua, Alkitab adalah pedoman hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, anak-anak kita harus tahu, ya, bahwa Alkitab adalah pedoman hidup bagi mereka. Nilai kerajaan Allah itu di mana belajarnya? Alkitab itu sumber satu-satunya dan itu jelas. Itulah sebabnya Yosua 1 ayat 8, next, berkata demikian, janganlah engkau lupa, ini perintah Yosua kepada bangsa Israel, yang perintah Tuhan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi Tuhan melalui Yosua mengatakan bahwa baik, buruk, benar, salah, standar yang jelas hanya satu, yaitu Alkitab atau firman Tuhan. Jika ditentukan sendiri, maka nggak akan ada standar yang baku dan hasilnya adalah kekacauan. Bapak Ibu saudara semuanya, budaya manusia itu bagaimana ya dengan budaya? Kita lihat kalau budaya itu sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, ya nggak ada salahnya dilakukan. Tetapi jika sebuah budaya itu menentang atau melanggar firman Tuhan, ya sudah jelas kita harus meninggalkan budaya yang menentang firman Tuhan. Jadi standarnya jelas di sini. Lalu ya setelah Alkitab itu menunjukkan standar yang jelas untuk membentuk kerohanian anak, yang ketiga Alkitab juga menuntun orang tua menjalankan tugas mereka membentuk kerohanian anak-anak mereka. Termasuk juga kita-kita yang hamba-hamba Tuhan menuntun anak-anak sekolah minggu. Ya. Alkitab adalah pedoman yang jelas untuk kita bisa menjalankan tugas dengan baik. Ya. Contohnya ini, Amsal pasal 22 ayat 6 berkata demikian. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi mendidik itu ternyata Alkitab kasih pedoman. Sejak usia muda, jangan tunggu ya mereka dewasa. Orang kalau sudah terlanjur dewasa diubah nggak semudah ketika kita menanamkan sesuatu pada anak-anak. Kita bisa pakai analogi anak-anak itu seperti sebuah kertas putih
di mana kita bisa menuliskan apapun juga. Ya. Amsal pasal 23 ayat 14. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Sekarang ada banyak pengajaran yang bersumber dari dunia psikologi yang mengatakan bahwa anak tuh nggak boleh dipukul, nggak boleh dikatain keras, ya. Tetapi kita nggak melihat demikian di Alkitab. Alkitab mengatakan kalau diberitahu baik-baik nggak bisa, ditegur dengan agak sedikit keras nggak bisa, ditegur yang lebih keras. Kalau ditegur nggak cukup, Alkitab loh yang ngajarin dipukul dengan rotan, tapi jangan di tempat-tempat yang berbahaya. Ya, kita sebagai orang tua pukul dengan rotan, tetapi kita bisa menyelamatkan mereka, ya nyawa mereka dari dunia orang mati. Saya dengar di sebuah negara di sana, kalau orang tua sampai mukul anaknya, nanti orang tuanya itu harus tahu bahwa negara bisa mengambil anak mereka. Ya, itu hukum child abuse atau penyiksaan anak-anak. Tapi kadang-kadang hukum ini diterapkan dengan tidak balance ya. Tidak balance itu artinya orang tua demikian takut untuk memukul anaknya, ya sehingga akibatnya anak itu tumbuh menjadi anak yang jiwanya susah diatur. Ya, memang ini ada batasnya, harus hati-hati. Ya, memukul dengan rotan itu dengan tujuan yang baik, penuh kasih agar mereka bertobat. Ya, bukan untuk membunuh mereka, bukan untuk menghilangkan nyawa mereka. Ada ayatnya juga. Ya, ini pedoman yang jelas. Yang ketiga, kita lihat Ulangan 6 ayat 7. Slide berikutnya ya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Mengajar berulang-ulang ini nggak gampang. Kita sebagai orang tua atau pendidik, kadang-kadang kita berpikir begini, kok diajar kok susah ya, kok nggak ngerti-ngerti juga ya, kok nggak berubah-berubah juga. Alkitab sudah kasih kita pedoman. Mengajar memang harus berulang-ulang. Nggak ada anak yang bisa diajar sekali bicara langsung berubah, kan nggak ada. Berulang-ulang. Lalu dibicarakan ketika duduk di rumah, dalam perjalanan, ketika berbaring, ketika bangun. Jelas dikatakan bahwa peran utama mendidik anak-anak itu orang tua, bukan guru sekolah minggu. Ya, ada juga orang tua yang menyalahkan, ini anaknya nakal gara-gara mungkin guru sekolah minggunya kurang cakap mengajar. Ini sebuah pemahaman yang sangat salah. Peranan mengajar anak-anak harus ya dipikul oleh orang tua. Sekolah minggu itu tambahan, itu sebagai tambahan saja ya. Gereja bekerja sama dengan orang tua mendidik anak-anaknya. Ya, ternyata harus berulang-ulang. Tadi kalau Sabda punya banyak bahan untuk anak-anak sekolah minggu berupa komik dan segala macam, kita bisa pergunakan itu untuk mengajarkannya berulang-ulang. Bahkan ada kuisnya, ada pertanyaannya yang harus mereka jawab untuk menguji mereka paham atau tidak. Ya. Lalu Efesus pasal 6 ayat 4 slide berikutnya mengatakan demikian. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa ketika kita mendidik anak-anak, ya meskipun kita mendidiknya itu dengan tegas, ya mendidik anak-anak dengan tegas, kita nggak boleh membangkitkan amarah. Amarah itu artinya apa? Berasal dari kata marah. Marah kita tahu, nah itu tidak. Jadi di luarnya tidak marah kelihatannya, tapi marahnya disimpan dalam hati. Anak-anak ketika dididik dengan terlalu keras oleh orang tuanya, kemudian mereka mau marah juga nggak berani, tapi mereka menyimpan amarah, dendam di dalam hatinya. Nah, jangan sampai kita menyebabkan mereka seperti itu. Antara kasih dan keadilan, antara didikan dan kasih itu tetap harus seimbang. Ya. Kasih itu dasar utama kita mendidik, dan ketika kita mendidik, kita harus tahu bahwa jangan sampai keluar dari motivasi utama, yaitu mengasihi anak-anak. Jadi jelas di sini bahwa Alkitab punya peranan yang sangat penting dalam formasi kerohanian anak. Yang pertama, Alkitab menunjukkan bukti. Ya, pentingnya Alkitab itu menjadi dasar hidup kita semua, dasar mendidik anak-anak, dasar nilai hidup anak-anak. Yang kedua, ya, kita tahu sama-sama bahwa Alkitab itu adalah pedoman. Ya, jangan pakai standar yang lain. Standarnya adalah Alkitab. Budaya jika sesuai, bisa kita pakai. Tetapi jika yang tidak sesuai, jangan dipakai. Dasar standarnya adalah Alkitab. Yang ketiga, yang terakhir, ya, yang terakhir sama-sama kita tahu bahwa Alkitab itu menuntun kita, pendidik atau orang tua, untuk menjalankan tugas membentuk atau membangun kerohanian anak-anak kita. Jadi demikian, semoga renungan firman Tuhan hari ini jadi berkat buat kita semua. Tuhan memberkati, saya kembalikan kepada